maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentunya ada hal teknis Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup polisi. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan, plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, Anda ya. Dan Permisi. Udah ada, nanti hukum ya, Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik dalam persoalan polemik perkara ijazah Jokowi yang terus bergulir. Kita melihat ada sebuah kegaduhan, ada sebuah argumen terhadap ijazah Jokowi
ya yang selama ini kita lihat bahwa ini hal yang cukup sepele. Nah, jadi teman-teman, bahwa banyak sekali asumsi-asumsi publik yang cukup liar terhadap ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ternyata publik juga sangat mengikuti ya dari awal persoalan ini hingga sampai detik ini, di mana Pak Jokowi itu mereka katakan tidak pernah menunjukkan ijazah asli. Nah, hal ini yang membuat ya netizen itu sepertinya tertarik dengan ijazah yang selama ini ya hal dianggap sepele, namun semakin membuat publik itu menyatakan ijazah itu ya ijazah Jokowi itu tidak ada. Maka dari itu teman-teman, yang mestinya dari kubu Roy Suryo, dari kubu Pak Jokowi yang saling berjuang untuk meyakini masyarakat, tentu dalam hal ini perlu ada pembuktian yang secara nyata atau secara terus terang terhadap ijazah yang menjadi pertanyaan publik selama ini. Jadi teman-teman, dalam hal ini coba kita melihat ada sebuah komentar para netizen sebenarnya yang mereka katakan apa kira-kira problem yang terjadi dalam ijazah Jokowi sampai dua anak bangsa di penjara, yaitu Bambang Tri dan Kusuma. Bahkan ada beberapa orang lagi tersangka, tapi ijazah tidak pernah ditunjukkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kenapa ya kalau relawan-relawan menyatakan bahwa relawan Jokowi menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, tapi kenapa enggak ditujukan? Kenapa sampai berbelit-belit? Ya, nah ini timbul pertanyaan-pertanyaan kepada netizen yang menyatakan bahwa ya jangan-jangan ini hanya asumsi atau dugaan teman-teman. Nyatanya jangan-jangan ijazah Jokowi itu 99,9% adalah palsu seperti yang disampaikan oleh para tersangka, yaitu Roy Suryo. Oke, kita langsung saja lihat teman-teman. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan terus pengawal kasus ini sampai di pengadilan. Nah, jadi semoga benar adanya. Kalau sudah ditangkap, tapi kalau dilepas kembali, maka akan tercoreng kembali hukum Indonesia. Kalau ingin Indonesia maju, hukuman harus tegak, lurus, jangan sampai ada intervensi NKRI harga mati. Nah, jangan dihukum mati bos, korek dulu, hartanya dikurus kembali pada rakyat. Ya, jika memang koruptor tertangkap, inilah ketegasan seorang presiden atas nama rakyat yang merugikan kesejahteraan rakyat. Ini sungguh apa? Ya, nanti mental di tengah. Oke, penerus konstitusi dan pengkhianat negara. Bangsa harusnya ditangkap dan dihukum mati. Hukuman biar semua rakyat menyaksikan. Sebagai benar adanya, ini contoh pejabat Indonesia yang penting uang. Banyak mau jadi apa? Yang bisa akhirnya kacau balau dalam kabinet. Kapan majunya Indonesia? Nah, jadi ternyata publik cukup memahami hal ini, bahwa kalau misalnya penegakan hukum tidak segera mengadili yang namanya Jokowi dalam kasus ini dan tidak segera akan dilakukan ya memberikan perhatian khusus oleh penegakan hukum, jangan diputerbalikan fakta teman-teman. Ya, sebenarnya ini hal yang sesuatu hal yang cukup berharga sebenarnya. Kalau misalnya dua-duanya membuktikan, ya baik dari kubu Pak Jokowi maupun kubu Roy Suryo, ya membuktikan ya apa yang menjadi persoalan. Nah, beberapa hari yang lalu kita melihat Roy Suryo, Buktiva sudah menyampaikan hal ini, ya bahwa bukti-bukti yang mereka dapatkan, yang patut mereka duga dalam kasus ijazah Jokowi ini sebagai alumni, teman-teman, iya, kita sudah melihat sebenarnya apa yang mereka sampaikan teman-teman dalam ijazah Jokowi. Ya, patut mereka duga ya bukan itu Pak Jokowi. Ya, bahkan mereka dalam saksi-saksi
yang lain itu ada Jokowi naik. Tapi kenapa ini Pak Jokowi tidak mau membuktikan keaslian ijazahnya? Ini hal yang menjadi pertanyaan pertanyaan publik saat ini, ya. Kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan dan tidak mau memperlihatkan, bahkan rela membayar buzzer-buzzer, bahkan relawan-relawan, bahkan kuasa hukum yang mestinya katanya ini ya masalah yang sepele, tapi kenapa dibuat rumit? Hal ini yang menjadi pertanyaan. Ya, kemudian dikatakan oleh netizen, adili Jokowi dan termulnya, jangan sia-siakan. Dan ijazah sudah memakan korban, tapi bajingannya belum juga tersentuh hukum. Penyakit harus segera adili Jokowi. Diberkati para pejuang kebenaran, Tuhan Allah menjagamu. Dan semoga benar semua ini sehingga Indonesia semakin membaik dan koruptor harus proses hukum bagaimana mantan presiden dilanjutkan. Kalau jaksa atau polisi tidak mengadili kita, rakyat berkewajiban untuk mengadili pembohong ini. Ya, kemudian dikatakan ya kami pribumi Indonesia Timur semua mencintai Presiden ke-7 Jokowi. Terbukti semua jasa pembangunan merata seluruh pelosok Indonesia yang telah kami nikmati bersama. Tuhan Maha mengetahui melindungi Bapak Joko sekeluarga. Ya, jadi itu artinya bahwa memang ada yang pro dan kontra. Ya, dan tentu untuk mengakhiri semua drama-drama ini hanyalah Pak Jokowi kalau mau menunjukkan ijazahnya, biar spekulasi, biar isu liar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau ijazahnya sudah ditujukan, itu artinya semua omongan selama ini bisa terbantahkan dengan cara menunjukkan dan memperlihatkan. Itu saja bagaimana menurut Anda. Sampai ketemu di postingan.